Alhamdulillah pemirsa, nggak berasa udah hari Jumat sekarang. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, nggak ada salahnya kita melihat betapa banyak bukti-bukti kebesaran Allah di sini. Namun sebelum itu, kita sholat Jumat dulu yuk. Jarang-jarang sholat Jumat di Masjid Nabawi. Jadi kalau ada kesempatan emas seperti ini, nggak akan mungkin saya sia-siakan pemirsa. Udara di sekitar kota Madinah ini memang cukup menyengat. Kurang lebih 60 derajat pemirsa. Tapi subhanallah, para jamaah tetap bersemangat berjalan menuju Masjid Nabawi untuk menunaikan sholat Jumat. Waduh, sepertinya saya kesiangan nih pemirsa. Jadi saya nggak bisa sholat di dalam Masjid Nabawinya. Tapi nggak apa-apa deh, sholat di halaman Masjid Nabawi juga masih alhamdulillah. Karena memang sholat Jumat di Nabawi ini rame sekali. Nggak cukup sampai di halaman masjidnya saja, tetapi sampai keluar-luar, bahkan sampai di pinggir jalan sekitar Masjid Nabawi. Setelah sholat Jumat, nanti kita lanjutin lagi jalan-jalan kita hari ini. Kemana aja kita akan berangkat? Haha, penasaran kan? Hari ini pemirsa kita akan melihat keajaiban dari sebuah bukit yang mempunyai kekuatan magnet yang besar. Baru setelah itu, karena capek dan lelah, kita akan beli kurma pemirsa untuk persiapan buka puasa nanti. Belum afdol rasanya kalau kita jalan-jalan ke Arab, ke Mekah, ke Madinah, tapi nggak beli kurma. Betul kan? Tujuan kita pertama pemirsa, kita akan ngedatengin Jabal Magnet namanya. Atau Gunung Magnet. Aneh juga ya. Apa hubungannya ya sama magnet? Jadi Jabal Magnet itu adalah gunung yang penuh misteri. Karena keajaibannya mengandung magnet yang begitu besar pemirsa. Sehingga kalau ada bus atau kendaraan lain yang lewat di lokasi ini, dia bisa terdorong hingga kecepatan 120 km tanpa menginjakkan gas. Atau kemudian tertahan ketika dilarikan 120 km, tinggal 60 km sisa kecepatannya pemirsa. Madinah Al-Munawwarah tidak hanya dikenal dengan kota nabinya, tapi Madinah dengan berbagai macam pemandangan alam yang luar biasa. Dan di sini tepatnya saya berdiri, ini adalah Jabal Magnet. Kenapa disebut Jabal Magnet? Karena di tempat inilah ketika kita mengendarai mobil, kecepatan penuh. Harusnya misal lari 140 km, paling hanya bisa mencapai 80 sampai 100 km. Namun sebaliknya, ketika kita arah pulang, mobil tidak perlu diinjak gas, tidak perlu masuk gigi, dalam keadaan netral persneling, itu mampu lari sampai kecepatan 120 km. Namun yang luar biasa, subhanallah, tepat di belakang saya, kalau kita perhatikan, ada tulisan, Lillah, Lillah. Lam ha. Artinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini menjadi rahasia bahwa apa yang terjadi, keajaiban yang kita rasakan, tidak ada kata lain kecuali semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabal Magnet ini terletak di daerah Mantiqul Baida. Dan lokasi yang mengandung kekuatan magnet besar itu
terletak sekitar 30 km di luar kota Madinah. Jabal Magnet terletak di luar wilayah haram. Kawasan ini bisa ditempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Madinah. Untuk mengakses ke arah Jabal Magnet, kita bisa melalui hamparan pasir, pepohonan, gunung, bebatuan. Semakin menambah keindahan alam daripada kota Madinah ini. Konon, kata orang sih pemirsa, Jabal Magnet ini merupakan pusat magnet terbesar di dunia. Wah, hari udah menjelang sore pemirsa. Walaupun di Madinah ini matahari baru turun sekitar jam 7 malam, tapi sore ini berasa banget panasnya. Pasti di antara kalian ada dong yang berbuka pakai kurma. Ya, namanya juga sunnah Nabi. Nah, seperti apa sih kebun kurma? Dan kalian tahu nggak? Ternyata kurma itu bermacam-macam namanya. Tepat di pinggiran kota Madinah ini pemirsa, ada banyak sekali kebun kurma. Karena memang kota Madinah merupakan kota yang sangat subur. Nah, salah satunya adalah toko ini nih pemirsa. Di sini kebanyakan orang Indonesia yang beli. Bahkan yang jual juga orang Indonesia. Jadi nggak heran pemirsa, kalau di sini tuh kita berasa ada di Indonesia. Karena para pegawainya memang ada yang dari Jawa, dari Sunda, bahkan dari Kalimantan. Kita lihat yuk, ada kurma apa aja sih di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, alhamdulillah hari ini saya akan menuju sebuah tempat di mana tempat ini banyak sekali orang berdatangan dari berbagai negara dalam rangka untuk membeli oleh-oleh, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, mau tahu tempatnya apa? Tepat di samping kiri saya, ini adalah tempat penjualan kurma. Berbagai macam jenis dan macam-macam kurma di dalamnya ada. Mau tahu apa saja khasiat dari kurma-kurma itu? Dan macamnya apa saja? Jangan kemana-mana. Tetap follow me, ikuti saya.